王当真甘心吗？你自己享有。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Kinmu yang terus meracik ramuan spiritual. Saat Raja Iblis Dutian mencoba kabur dari patung dewa, semua run penyegel yang Kinmu tanam diam-diam menyala dan memunculkan petir. Jadi Dutian gagal melarikan diri. Run itu Kinmu pelajari dari perbendaharaan Istana Lolalan, lalu ia pasang saat membuat patungnya. Setelah ramuan selesai, Kinmu menatap Dutian dan berkata, Dutian harus mengajarinya semua tentang bahasa Yudu, baru akan dibebaskan. Raja Iblis Dutian menolak percaya pada Kinmu. Kinmu menawarkan perjanjian penguasa bumi agar aman. Sementara ramuan mendidih, si Pincang dan Mak Tua santai. Lalu si Pincang heran mengapa Kinmu bisa semakin licik, dan ia khawatir pada orang yang melawannya. Mak Tua menatap si Pincang saat ramuan mendidih. Kalung emas besar mengapung dan hampir hangus. Si Pincang bercanda karena merasa ditatap. Mak Tua lalu bilang, dulu aku adalah petugas keamanan puluhan tahun. Sempat bekerja di kantor kehakiman, tapi berhenti setelah kasus besar membuatnya terkenal, dan orang biara petir agung menemukannya. Setelah semalaman direbus dan obatnya beberapa kali diganti, paginya mereka sarapan. Si Pincang dan Mak Tua pamit pergi. Kinmu mau mengantar, tapi Mak Tua bilang tak perlu karena Kinmu sudah bisa menjaga diri. Akhirnya Kinmu tetap mengantar sampai gunung dan mengingatkan, kakek Ma dan kakek Pincang harus merawat sambungan anggota tubuhnya 1-2 tahun, dan melatihnya secara perlahan-lahan. Si Pincang dan Mak Tua merasa canggung dengan kaki atau tangan yang kembali setelah lama hilang. Mereka menyuruh Kinmu dan mengingatkannya untuk pulang saat tahun baru. Kinmu pun berjanji akan kembali ke desanya. Dalam perjalanan, si Pincang terharu karena anak adopsi mereka sudah besar, dan Mak Tua lega Kinmu kini bisa menjaga diri sendiri. Di Sungai Lumpur, si Pincang dan Mak Tua bertemu guru kekaisaran yang berdiri di atas air. Si Pincang menanyakan lukanya. Guru kekaisaran bilang sudah sembuh. Mak Tua dan si Pincang menegaskan mereka masih bisa bertempur. Lalu si Pincang memuji ketenangan guru kekaisaran. Meski dulu tahu ia pencuri, namun tetap menahan diri. Guru kekaisaran Yankang bilang dulu ia mundur karena belum pulih dan menganggap si Pincang serta Mak Tua bukan orang jahat. Mereka mencuri demi bantuan bencana. Ia akan membiarkan mereka asal menyerahkan cakram kaisar. Si Pincang mengaku sudah meneliti puluhan tahun tanpa hasil, jadi sudah ia berikan ke orang lain. Guru kekaisaran langsung kesal dan menuntut, diberikan ke siapa? Si Pincang menjawab, ke tokoh besar istana Yankang. Lalu ia pergi bersama Mak Tua. Guru kekaisaran Yankang kaget, cakram kaisar jatuh ke tokoh istana, dan sempat curiga ada rencana memberontak, karena artefak itu lambang kekuatan kekaisaran. Namun ia lalu menenangkan diri, kekuasaan Yankang bukan ditentukan benda, tapi dukungan rakyat. Di kediaman cendekiawan, Kinmu membersihkan kuali obat. Lalu Huling'ar menemukan cincin giok yang ditinggalkan kedua tetua. Kinmu menemukan cakram kaisar yang ditinggalkan si Pincang, lalu mengikatnya ke lionting giok dan berniat mengembalikannya nanti. Setelah itu ia membuka patung dewa dan mengatur mekanismenya agar Raja Iblis Dutian bisa bergerak. Dutian mengancam, tapi Huling'ar membalas mengancam, lalu Kinmu ikut bercanda menambahkannya. Raja Iblis Dutian menantang dan tak takut ancaman. Kinmu mengajak kerjasama, ajari aku bahasa Yudu, nanti akan aku lepaskan. Kinmu mengancam akan mengirimnya ke Aula Azur, agar biksu Fa King membacakan mantra untuknya tiap hari, tapi Dutian malah menantang balik. Kinmu jadi ragu karena takut biksu Fa King justru ikut berubah jadi iblis, sementara Huling'ar heran kenapa Dutian belum mengubah mereka. Raja Iblis Dutian kesal dan menantang mereka, bahkan minta dihabisi saja. Kinmu menolak, lalu menyuruh Huling'ar mengawasi Dutian dan berjanji mengajarinya cara mengendalikan mekanisme patung dewa itu. Kinmu mengajari Huling'ar memakai stasiun kendali tersembunyi di dada Raja Iblis Dutian untuk mengontrol patung dewa. Patung itu raksasa,
Mahal dan sangat rumit dengan ribuan komponen, dibuat dari besi kristal musim dingin yang keras, punya 8 lengan dan 4 wajah, sehingga sangat kuat. Di dalamnya juga ada tungku pil kecil yang jauh lebih rumit dari buatan Kinmu sebelumnya. Huling R bisa duduk di stasiun kendali untuk mengisi bahan obat ke tungku pil kecil dan memakai ki vital mengatur apinya, sekaligus mengendalikan patung dewa sebagai senjata berat tanpa perlu dutian. Jika Dutian memakai patung itu sebagai tubuh tempur, kekuatannya bakal mengerikan. Praktisi seni ilahi alam 6 arah sampai alam 7 bintang pun belum tentu menang. Kinmu membuat mekanisme ini dari gabungan ajaran si Bisu, si Tuli, dan Matua. Kinmu hanya menyatukan ilmu pandai besi, mekanik, dan rune menjadi satu, tapi hasilnya menciptakan gaya bertarung baru. Huling Er kegiangan dan langsung menguji patung dewa. Jadi Kinmu menyuruh naga kilin mengawasinya agar tak bikin masalah. Kinmu lalu sadar naga kilin makin gemuk karena kebanyakan makan pil roh api merah dan minum air sungai naga giok. Sampai ia bilang sudah waktunya untuk diet karena perutnya nyaris menyeret lantai. Kinmu lalu menenangkan diri, memakai Overlord Body dan berubah ke wujud Saturn Sovereign, membentuk segel di tangan, lalu memanggil gerbang asal bumi. Ia melafalkan bahasa Yudu yang diajarkan Raja Iblis Dutian, dan gerbang itu terbuka menampakkan kegelapan tanpa batas. Kinmu meneliti gerbang asal bumi. Dari samping cuma tampak seperti lembar gelap tipis, tapi dari depan terlihat kegelapan tak berujung. Ia ragu apakah ini pintu ke dunia lain atau Yudu, dan apakah bisa kembali. Tiba-tiba, dari dalam gelap muncul cahaya. Sebuah perahu kecil dengan lampu redup melayang mendekat. Di perahu kecil, seorang tetua melipat kertas di bawah lampu. Saat Kinmu mendekat ke gerbang, tetua itu menyinarinya dan Kinmu langsung terpaku. Ketika cahaya berhenti, Kinmu sadar dirinya sudah berada di atas perahu, sementara dirinya yang lain masih membeku di depan gerbang asal bumi. Di sekelilingnya hanya kegelapan dan satu-satunya cahaya berasal dari lampu yang membentuk gerbang itu. Kinmu sadar tetua itu menyedot jiwanya ke perahu, membuat tubuhnya di depan gerbang asal bumi jadi kosong. Ia protes, tapi tetua mengabaikan. Saat gerbang makin jauh, Kinmu panik dan melompat ingin kembali. Namun yang ada hanya kegelapan tanpa batas. Ia seperti tenggelam dan terus jatuh makin dalam. Kinmu terjatuh ke kegelapan tanpa akhir, sementara perahu pembawa jiwanya makin menjauh, membuatnya putus asa dan menyumpai Dutian. Ia lalu berteriak memakai bahasa Yudu. Setelah kalimat itu selesai, dari kegelapan muncul suara kuno seperti nyanyian yang menjawab dalam bahasa Yudu, seolah ritual persembahan untuk dewa. Jiwa Kinmu tiba-tiba melesat naik, berubah jadi kilatan cahaya dan kembali masuk ke tubuhnya di depan gerbang asal bumi, membuatnya gemetar dan basah keringat. Di balik gerbang, perahu dan tetua muncul lagi, namun kali ini tidak menyinarinya. Kinmu bertanya maksud kalimat tadi. Tetua menoleh lalu pergi sambil melantunkan ajaran tentang bumi sebagai asal mula agung yang menampung segala sesuatu. Tetua menjelaskan makna ucapan Kinmu. Bumi adalah asal mula agung. Ia bilang kalau Kinmu mengucapkannya lebih awal, jiwanya tak akan diambil. Sebelum menghilang, tetua menegaskan gerbang itu sebenarnya gerbang pengaruh surga Yudu, pengaruh surga asal bumi. Hantu bisa masuk, tapi Kinmu belum boleh. Kinmu malah pada Raja Iblis Dutian, namun sadar perjalanannya membuat jiwanya lebih kuat saat memakai teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Ia merasakan pengaruh gerbang itu menyehatkan jiwanya, berarti tak semua kata Dutian bohong. Kinmu sadar ucapan Dutian benar, memahami kata-kata gerbang itu bisa membuat kultivasinya melonjak sampai melampaui guru kekaisaran Yangkang. Wujud Saturn Sovereign sangat penting untuk kultivasi jiwanya. Setelah jiwanya stabil, tulisan pada gulungan di tangannya jadi lebih jelas. Simbol burung, binatang buas, ikan, matahari, dan bulan. Lalu maknanya seperti otomatis masuk ke pemahamannya. Kinmu membaca gulungan sekilas dan langsung mendapat banyak pemahaman tentang kultivasi jiwa. Ia sadar Dutian bohong soal mantra Yudu di gulungan itu. Yang benar cuma bahasa Yudu, sisanya tipu daya. Gulungan itu terutama untuk memperkuat jiwa, mantra jiwa hanya tambahan. Kinmu menghafalnya lalu bermeditasi, mengaitkannya dengan berbagai teknik jiwa lain yang pernah ia pelajari, termasuk dari kekaisaran barbar dan ajaran kakek Mah. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.
一举一动都受我限制。是着了我的道。将地碟交出来，我任由二位利用。你能进去的。